pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan bagi sekolah untuk tetap menghasilkan anak didik berprestasi. Contohnya seperti SD Muhammadiyah 7 dan SMP Muhammadiyah 8 Antapani Bandung, atau yang bisa digabung menjadi Muhammadiyah Antapani Primary Secondary School. Berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung, para siswa-siswi dari kedua sekolah ini tetap konsisten torehkan prestasi meski pembelajaran dilakukan secara daring karena pandemi. Tak canggung-canggung, berbagai perlombaan mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional sampai internasional berhasil mereka menangkan. Hal ini menjadi sebuah prestasi sekaligus kebanggaan tersendiri bagi kedua sekolah tersebut karena berhasil konsisten untuk selalu lahirkan segudang anak didik berprestasi dari tahun ke tahun. Salah satu guru Cepi Aunilah menyatakan bahwasanya prestasi-prestasi yang berhasil disabat ini merupakan wujud dari tekad sekolah yang berkomitmen untuk selalu meningkatkan prestasi serta bakat pada peserta didiknya, kendati pun pembelajaran dilakukan secara daring. Ya, di SMP Muhammadiyah 8 Bandung, walaupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online atau PJJ, tetapi kami berkomitmen untuk meningkatkan prestasi serta minat dan bakat siswa. Jadi di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Bandung, kami terus kepada anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait. Nah, adapun untuk lomba-lombanya, karena sekarang tahun kemarin pembelajaran dilaksanakan secara online, jadi otomatis banyak lomba-lomba yang diikuti secara online. Adapun prestasinya di tahun 2022, yang paling awal itu kemarin ada lomba bahasa Inggris tingkat nasional, itu IMSC level 4 yang dilaksanakan secara online. Lalu yang kedua juga ada prestasi juara 2 lomba robotik tentang kreatif robot, itu dilaksanakan oleh MyRobo tingkat nasional. Lalu juga ananda kami juga memperoleh juara 2 film pendek dokumenter tingkat nasional yang dilaksanakan di Jogja. Lalu juga ada juara tingkat nasional STEM Ki Hajar Dewantoro, itu dilaksanakan secara online dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Lalu juga kami memperoleh juara lomba tahfidz dan olimpiade PAI tingkat Kota Bandung, itu juga dilaksanakan secara online tahun 2021, dan juara lomba matematika serta lomba-lomba yang lainnya yang dilaksanakan secara online. Nah, ini untuk persiapan dari lomba-lomba ini, memang kami membina khususnya di mata pelajaran IPA, matematika, itu ada pembina khusus untuk membina mereka agar mereka siap dalam menghadapi lomba. Itu ada jam khusus, biasanya hari Sabtu di hari libur, sekitar jam 8 sampai jam 10 mereka dibina untuk ikut mengikuti lomba-lomba khususnya yang matematika dan IPA. Tetapi ada juga yang belajar mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi kemarin selama 2 tahun kurang lebih, anak-anak masih tetap mencatatkan prestasinya, baik di tingkat nasional, internasional, apalagi di tingkat yang lokal. Ini mungkin yang di belakang kita ini adalah salah satu gambaran tentang prestasi yang sudah dicatatkan anak dari berbagai macam cabang lomba, dari mulai olahraga, matematika, sains, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yang cukup fenomenal adalah ketika ada salah satu siswa kami yang menjadi juara 3 KSN tingkat nasional, dan dari Dinas Pendidikan Pusat Ananda Maulana. Untuk prestasi yang terakhir belakangan ini, saya mengikuti kompetisi sains nasional atau yang biasa disingkat KSN pada mata pelajaran matematika, dan saya mendapat peringkat nomor 1 di Bandung. Sedangkan untuk yang dari luar negerinya, saya mengikuti AMO, yaitu American Mathematics Olympiade, dan saya mendapatkan medali bronze. Untuk latihannya, saya diberi fasilitas dari sekolah, yaitu mendapat latihan dari guru
pada setiap hari Sabtu, tetapi di luar dari latihan sekolah, saya melakukan latihan sendiri untuk setiap hari secara rutin. Muhammad Akbil memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung, SD Muhammadiyah 7 dan SMP Muhammadiyah 8 Bandung atau yang bisa digabung menjadi Muhammadiyah Antapani Primary Secondary School mulai mengadakan sekolah secara tatap muka dengan kuantitas siswa dibatasi hingga 75% dari keseluruhan total jumlah siswa. Pihak sekolah mengaku bahwasannya pembelajaran tatap muka ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun lalu. Namun untuk penerapannya masih dilakukan secara bertahap sesuai arahan pemerintah, yakni 25%, lalu meningkat menjadi 50%, dan sekarang naik menjadi 75% dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap hari pembelajaran diikuti oleh seluruh jenjang kelas, namun karena masih 75% seluruh kelas hanya diisi 75% dari kapasitas ruangan, sementara sisanya masih harus melakukan pembelajaran sekolah lewat daring. Meningkatnya persentase hingga 75% ini tak lepas dari angka vaksin di lingkungan sekolah yang memang sudah tinggi. Dalam penerapannya, SD Muhammadiyah 7 dan SMP Muhammadiyah 8 Antapani Bandung menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan tiap akan masuk sekolah, hingga peraturan untuk mengenakan masker selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, penerapan protokol lainnya yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan mengadakan shift secara bergiliran bagi para peserta didik. Untuk anak-anak SD datang pada pagi hari hingga pukul 8:30 dan untuk anak SMP datang setelahnya hingga siang. Para siswa mengaku senang dan antusias dengan diadakannya pembelajaran secara tatap muka ini. Sistem tatap muka yang dilaksanakan di SD dan SMP Muhammadiyah Antapani secara umum dipastikan mengikuti arahan dan protokol kesehatan yang ada dan disampaikan oleh pihak yang berwenang, ya, baik kementerian ataupun Dinas Pendidikan Kota Bandung. Gitu. Jadi karena di sini ada 2 sekolah SD dan SMP, maka untuk kedatangan di sini kita dibagi 2 shift. Ya. Jadi untuk anak-anak SD datang pada waktu pagi hari sampai 8:30. Untuk anak-anak SMP datang setelahnya setengah 9 ke atas. Demikian juga untuk kepulangan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak ada penumpukan. Kendalanya sih kalau pada awal-awal lebih kepada adaptasi, ya, adaptasi anak-anak setelah sekian lama belajar di sekolah, di rumah, kemudian datang ke sekolah, itu ada adaptasi lagi. Kemudian untuk di dalam kelas kendalanya mungkin terutama kalau untuk anak-anak yang masih kecil, ya, anak kelas 1 itu kan mereka geraknya terbatas sehingga mungkin eksplorasi untuk pembelajaran itu menjadi mungkin agak sedikit terbatas begitu, ya. Kalau kendala-kendala untuk di kelas yang relatif lebih besar mungkin sama juga lah, mereka interaksinya terbatas, pembelajaran optimalisasinya pada hal-hal yang lain begitu. Harapannya kita di sekolah sangat berharap bahwa kondisi pandemi yang hari ini terus lebih terkontrol dan terkendali, terus berada dalam kondisi seperti itu sehingga pembelajaran di sekolah terutama yang sifatnya luring bisa terus lebih optimal, lebih bisa mengeksplorasi seluruh potensi diri, anak-anak dapat berinteraksi lebih leluasa begitu, sehingga penyerapan kompetensi pembelajaran lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Kedepannya, pihak sekolah berharap pembelajaran bisa sepenuhnya diselenggarakan secara tatap muka agar kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Muhammad Akbil memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.